Kalau itu misalkan itu memang diputus kontrak, itu apakah itu diputus atau tidak? Itu jelas. Kenapa demikian? Karena ini tidak ada, ini ada spanduk yang dipasang. Spanduk. Apa namanya? Kenapa kok berani-beraninya memasang? Saya juga bertanya nih pada beberapa waktu yang untuk umum. Tapi hingga saat ini nggak jelas apakah itu sudah selesai, apakah itu diadendum, ya, apakah diberi waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ini kan nggak jelas. Pemerintah Kota Solo sekarang mulai dari Dinas Perdagangan, ya, semuanya jujur lah. Kalau memang itu cuma agak mundur. Ya kalau direvitalisasi ya ini sama saja membangun pasar baru kan. Membangun pasar baru itu kan membutuhkan banyak hal yang harus dilakukan. Misalkan AMDAL, lalu tempatnya bagaimana, representatif apa tidak, tempat parkirnya bagaimana, lalu pembuangan limbahnya, lalu pengelolaan pembuangan dan pembuangan limbahnya bagaimana. Tidak segampang membuka pasar. Kalau misalkan di sana mau dibikin pasar ikan, ya menurut saya ya sangat apa namanya, kalau orang Jawa bilang ya oramu tuh babar blas. Di sana kan zonanya zona pariwisata, Mas. Zonanya adalah zona untuk pariwisata. Bagaimana kalau namanya tempat pariwisata di situ ada pasar? Kan menjadi lucu. Kecuali itu pasar souvenir, pasar oleh-oleh. Nah itu mungkin baru connect ya. Kalau pasar sandang untuk oleh-oleh yang ada hubungannya dengan pariwisata di sana. Balai Kambang ini dibangun dengan anggaran cukup besar loh, hampir 200 miliar loh. Dan akan menjadi pusatnya budaya Jawa di Indonesia loh. Ya, di situ nanti akan menjadi tempat untuk berbagai macam kebudayaan Jawa di situ. Nah, bagaimana ketika itu di situ ada tempat pariwisata yang memang digadang-gadang nanti akan banyak menyedot para pengunjung dan menjadi pusat budaya Jawa, lalu itu ada pasar. Ya saya melihat bahwa apabila memang itu ada rencana demikian, menurut saya justru saya bertanya, ada apa di balik ini semua? Justru saya bertanya, emang Solo nggak ada tempat? Emang pemerintah daerah tidak kuat membeli tempat, tidak punya tempat atau tidak kuat membeli tempat yang luas? Penjaringan masih sangat luas, ya kan? Pasar Pucang Sawit sampai sekarang mati, ya kan? Dan tempat-tempat yang lain masih ada kok, gitu loh, masih ada dan banyak. Jadi tidak harus di situ. Nah, siapa yang memaksakan di situ? Ini pertanyaan bagi saya kan gitu. Siapa yang memaksakan pasar ikan tetap berada di situ? Orang pedagang namanya ini kan tempat perkulaan ikan. Dimanapun itu tetap dicari oleh pembeli. Dimanapun. Nggak mungkin mati, Mas. Karena tempat perkulaan ikan dimanapun itu pasti akan dicari oleh pembeli. Karena apa? Karena memang dipandang di situ ikannya murah-murah, komplit dan segar-segar. Saya kira Solo memang belum punya pasar ikan. Jadi menurut saya sepakat dengan Solo dibangun pasar ikan, tapi tidak di situ. Kontradiktif ya? Iya, sangat kontradiktif dengan pariwisata yang ada di situ. Saya sepakat ada pasar ikan, memang Solo belum ada pasar ikan ya, belum ada pasar perkulaan. Kalau itu pasar perkulaan ikan segar ya. Saya sepakat dan saya setuju sekali. Tetapi tidak berada di tempat itu. Cari tempat yang lain. Ya, yang pembuangannya limbahnya juga bagus, lalu juga tidak terlalu dekat dengan lingkungan masyarakat sekitar. Itu kan baunya kan luar biasa kalau ikan laut kan gitu. Jadi juga nanti juga dibangun tempat pengolahan limbahnya gitu kan. Lalu tempatnya juga mudah dijangkau gitu kan. Tapi tetap masuk kota Solo gitu ya. Sehingga saya sepakat dengan adanya pasar ikan dan saya setuju sekali ada pasar ikan karena ini bagian daripada warna daripada pasar yang dari kota Solo, tetapi tidak berada di Balai Kambang. Kalau untuk souvenir dan oleh-oleh mungkin masih sepakat ya. Sepakat. Kalau memang kalau itu dirubah konsepnya justru saya sangat setuju sekali. Karena memang itu nanti kan akan menjadi tempat pariwisata yang luar biasa, Mas. Bayangkan saja, Balai Kambang itu belum dibangun saja, jumlah pengunjungnya ini cukup besar loh. Jumlah pengunjung Balai Kambang cukup besar, karena itu tidak berbayar ya. Cukup besar. Apalagi sekarang udah dibangun yang misalkan bangunnya
menjadi yang lebih elok, lebih indah, lebih bagus, lebih rapi, lebih tertata. Saya kira nanti ke depan Balai Kambang ini memang akan menjadi tempat pariwisata yang menjadi ikon pariwisata baru di Kota Solo. Dan ini ketika ada pariwisata yang ada banyak kunjungan pariwisata ke sana, maka memang untuk rumah makan, souvenir itu memang adalah bagian daripada fasilitas. Saya sepakat untuk itu. Tapi saya juga sepakat kalau di Balai Kambang dibangun pasar ikan. Lagi tempat yang lain kok. Lah kalau untuk ini sendiri sikap Pemkot menurut jenengan? Menurut saya sikap Pemkot mencela-menceli. Oke. Dan Pemkot berbohong. Kenapa saya katakan berbohong? Karena sudah pernah membuat statement bahwa nanti pasar ikan akan segera dipindah dan akan dijadikan satu dengan pasar hewan yang ada di Semanggi kalau nggak salah. Pasar hewan ya, dijadikan satu. Gitu. Dan tempatnya di timur katanya kan itu kan. Tapi sampai sekarang nggak jelas progresnya. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran yang berharga sekali bagi masyarakat. Jadi kalau nanti pemerintahnya sudah berbohong, siapa lagi yang kita percaya? Gitu kan? Kemudian Dinas Perdagangan mengatakan mau dipindah, ya. Lalu di Pendaringan nggak cocok tempatnya, lalu mau dicarikan di yang lebih cocok, gitu kan? Lalu pasar ikan digabungkan menjadi satu dengan pasar hewan. Ternyata sampai sekarang juga tidak jelas realisasinya. Berarti kalau jenengan tahu berapa lokasi baru mas? Mungkin yang disiapkan Pemkot? Ada Pendaringan, ada kemarin, ya, ada Pendaringan itu. Lalu ada Bujang Sawit, ya, itu alternatif ya. Lalu ada di Mojosongo kalau nggak salah itu ya, di Mojosongo atau di mana itu ada beberapa pasar-pasar yang bisa dipakai, yang bisa dipakai. 4 lokasi yang ini? Ada cukup banyak sebenarnya kalau kita cari ya, ada cukup banyak lokasi-lokasi yang bisa dipakai untuk itu. Pasar Jongke juga besar kan, misalkan dipindah sementara dulu di pasar Jongke ke pasar Jongke buka, pindah di situ sekalian, jadikan satu sekali di situ juga nggak apa-apa kan. Pasar Jongke luas sekali itu mas, misalkan nanti pasar Jongke kan luas sekali itu, nanti suatu saat digabung di situ, tapi minimal ini kan Balai Kambang ini kan sampai sekarang juga proyek Balai Kambang ini juga nggak jelas menurut saya. Katanya wali kota mengatakan akan dimulai dibuka untuk umum bulan Desember kan, gitu kan. Tapi sampai sekarang nggak jelas. Ini bulan Februari loh. Kalau memang itu ada adendum, ya disampaikan aja kepada publik, ini di adendum nih, sekian bulan. Ini kontraktornya dijenda, kontraktornya ini diputus kontrak dan sebagainya. Sehingga jelas gitu loh. Progresnya itu jelas. Mau dibuka kapan, mau dibuka untuk umum itu kapan, itu jelas gitu. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sepakat ada pasar ikan di Solo dan saya setuju, tidak pernah menolak saya. Ada pasar ikan di Solo, ada pasar ikan segar di Solo, tetapi dengan syarat jangan di situ. Karena kontradiktif nanti dengan pariwisata yang ada di situ. Mas, kalau mencermati ini kan dari sejumlah pedagang itu kan sudah ada sempat yang berpindah ya. Ya. Sebagian juga masih bertahan di lokasi tersebut. Kalau menurut jenengan dalam tanda kutip ini ada apa sih sebenarnya? Ya kalau menurut saya bisa menyampaikan bahwa pindahnya ini kan ada beberapa macam, tapi yang menurut saya yang dugaan saya adalah karena mungkin juga biaya kontraknya juga tinggi. Atau mungkin biaya kontraknya tinggi, atau biaya sewa hariannya juga tinggi, atau mungkin mereka merasa bahwa tempatnya juga sampai sekarang juga nggak jelas, mereka terombang-ambing, ya, kepastian mereka nggak jelas. Kepastian para pedagang ini kan nggak jelas. Namanya pedagang kan harus mencari sebuah kepastian, mas, di mana dia tetap bisa berdagang. Nah, oleh karena itu pasar ikan di Solo ini saya minta untuk segera direalisasikan, digabungkan dengan pasar hewan dan segera memindahkan tempat pasar ikan yang ada di Balai Kambang karena jelas itu bukan peruntukannya. Itu bukan. Revitalisasi kalau terjadi souvenir atau memang dirubah? Iya, dirubah konsep toh mas, misalkan ada souvenir, ada makanan. Misalnya itu ada untuk misalkan kayak dulu kan itu memang tempat untuk jual Olah-olah ya. Jual apa namanya? Dewan ya? Sudah, bahkan Dewan mengatakan itu ada kesalahan di situ. Pak Honda Komisi 2 mengatakan itu. Semua itu dalam hal ini sebagai apa mas? 8 RI mas, 8 RI. Lembaga.